Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Saudara-saudaraku, apakah boleh berdoa, ya Allah, semoga orang-orang yang mendengar muzik dan ustaz yang menghalalkan muzik meninggal dalam keadaan mendengar muzik? Boleh seperti itu? Dan kita suruh orang cakaplah amin, ngomonglah amin. Boleh seperti itu? Supaya kita menunjukkan mereka bahawa ini tidak boleh. Maksudnya muzik itu haram karena mereka tidak berani membaca amin. Dan apakah karena dijelaskan hukum-hukum tentang sesuatu yang haram, contohnya muzik, orang yang ngomong haram dan yang lain tidak terima, maka ngomong seperti ini karena mereka tak mau ikut Quran dan Sunnah. Menurut salah satu orang seperti itu contohnya. Jadi sekarang dua bagian. Apakah boleh berdoa seperti ini? Yang kedua, apakah boleh memaksa orang untuk terima pendapat atau ilmu dengan cara seperti ini? Dan bagaimana ini dalam agama kita? Mari kita tahu ini. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini? Yani kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dakwah untuk manusia dan manusia tidak terima, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, kalau kalian tidak mengakui atau tidak terima bahawa ini haram, semoga kalian meninggal dalam keadaan ini? Jadi ini bukan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam di dakwah. Yang kedua, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sahabat melakukan ini? Yani kalau mereka sampaikan dakwah atau sampaikan hukum, kalau ada yang nolak, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Al-Khulafa Ar-Rashidin, apakah berdoa, semoga kalian kalau tidak ikut ini atau kalau kalian mengakui bahawa ini halal, semoga kalian meninggal dalam keadaan ini? Mereka juga tidak melakukan ini. Ulama-ulama setelahnya di semua zaman, apakah ini cara dakwah? Kalau ada orang khilaf, yani pendapat lain tentang urusan lain, tidak ada. Jadi kita harus mengakui bahawa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada seperti ini. Kita mau orang yang lain itu percaya bahawa urusan itu haram contohnya. Kita doa, semoga kalau kalian mengakui atau merasa ini halal, semoga kalian meninggal dalam keadaan ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi kita semua hidayah dan jalan yang benar dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ini bukan cara dakwah Nabi dan sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, ulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah doa yang buruk untuk siapa-siapa kecuali dalam beberapa posisi saja. Ulangi lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fokus ya saudaraku tentang urusan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdoa buruk tentang orang kecuali dalam beberapa posisi. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu yang sangat susah dari orang-orang kafir, sanadidil kufr, orang-orang yang paling kafir di antara orang-orang kafir, bukan umum, Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, yani Abu Jahl, itu yang Nabi SAW berdoa ke atas mereka, Allahumma alaika bi Utbah, Allahumma alaika bi Syaibah, Allahumma alaika bil Walid ibn Utbah. Yani Nabi SAW khususkan beberapa orang yang sangat-sangat kafir yang menghadapi dakwah Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa buruk atas orang-orang Yahudi ketika membunuh 70 qari. Ketika mereka minta qari untuk ajar mereka Al-Quran, mereka membunuh mereka di jalan. 70 qari. Nabi SAW sedih dan qunut 1 bulan untuk memberi balasan untuk orang-orang kafir itu. Nabi SAW malah dilarangi doa atau direct itu dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Wahai Muhammad, laisa laka min al-amri syai'. Ini bukan urusanmu. Kamu tidak punya hak tentang urusan ini. Ini artinya ayat. Laisa laka min al-amri syai'. Aw yatuba alaih. Allah Subhanahu wa taala taubat ke atas mereka. Aw yu'adzibahum. Atau Allah Subhanahu wa taala memberi azab untuk mereka. Fa innahum zalimun. Sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Jadi Nabi SAW sendiri tidak punya hak untuk doa. Dalam Sahih Al-Bukhari ada beberapa hadis tentang ayat ini. Nabi SAW berdoa, Ya Allah membinasakan fulan dan fulan dan fulan, Allah menurunkan ayat ini. Dalam Sahih Al-Bukhari juga Nabi SAW berdoa untuk sebagian orang kafir, Allah menyelamatkan mereka, memberi hidayah untuk mereka. Dan doa membinasakan sebagian. Allah SWT berfirman, ini bukan urusanmu. Jadi Nabi SAW tidak pernah doa untuk orang kafir yang buruk. Semoga Allah ini untuk orang kafir. Malah Nabi SAW berdoa untuk mereka. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah memberi hidayah untuk kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ketika Jibril datang untuk Nabi SAW, saat Nabi SAW pulang dari At-Taif, Allah SWT menurunkan Jibril bersama malaikat khusus gunung. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kalau mau tahu apa yang jadi di rihat At-Taif, bacalah dan belajar sirah Nabi Muhammad SAW. Ketika pergi At-Taif dan 3 orang kafir tolak Nabi SAW, dan Nabi SAW pulang dilemparkan oleh orang-orang jahil, orang-orang gila dengan batu-batu sampai darah, sampai kaki Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW sedih, haiman ala wajhi, jalan biqarni al-tha'alib, tempat namanya qarni al-tha'alib. Ada malaikat Jibril dan malakul jibal, malaikat yang khusus gunung. Dan Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammad, kalau kamu mau, ini malaikat jibal, kalau kamu mau an yutbiq alaihim al-akhshabain, 2 gunung, untuk membunuh mereka semua, kumpulkan atau nabrakkan 2 gunung itu sama-sama untuk membunuh semuanya orang kafir itu. Nabi SAW bersabda, tidak, aku tidak mau. Aku harap dari Allah Subhanahu wa taala, dari sulb mereka, dari keturunan mereka, ada yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari Abu Jahl ada Ikrimah. Dari Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari banyak sahabat Nabi SAW, orang tuanya orang kafir. Jadi Nabi SAW tidak melakukan doa untuk orang kafir yang buruk. Bagaimana kalau orang-orang Muslim lagi? Itu bukan manhaj Nabi Muhammad SAW dan sahabat dan ulama tabi'in dan ulama sampai zaman ini. Tidak pernah kita dengar orang, ya semoga kalau dia jelaskan contohnya hukum khamar, semoga kalau kamu tidak mengakui bahawa khamar itu haram, kamu meninggal dalam keadaan mabuk. Tidak ada seperti ini, tidak ada. Semoga kalau kamu tidak mengakui bahawa riba itu haram dan kamu cari-cari orang yang menghalalkan, semoga kamu meninggal dalam keadaan mau kamu ambil uang riba atau makan makanan dari riba. Enggak ada. Enggak ada seperti ini, saudaraku. Enggak ada. Jadi manhaj Nabi SAW dan sunnah itu sangat jelas. Tidak ada yang berdoa buruk untuk orang Muslim kalau belum paham atau belum terima hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hukum itu jelas. Kan hanya ada ustaz yang buat syubhat atau ulama di zaman dahulu seperti Ibn Hazm tentang urusan music atau apa, enggak. Kalau hukum itu jelas, tidak boleh juga berdoa seperti ini.
Satu lagi, apakah kita boleh berdoa tentang semua urusan mubah? Orang meninggal dalam keadaan niat, orang yang mubah, urusan yang mubah. Ya, misalnya, apakah boleh aku berdoa semoga kamu meninggal dalam keadaan jalan-jalan? Itu halal kalau jalan-jalan sama keluarga. Apakah kita harap kita meninggal? Ini mubah, halal. Mubah yani halal, salah satu dari halal mubah. Apakah mubah yang halal itu? Semuanya boleh kita berdoa. Anda terima kalau orang berdoa semoga anda meninggal dalam keadaan makan? Waktu kita makan, ini bukan dosa. Ini bukan dosa. Tapi kita makan, meninggal. Pasti kita tidak harap seperti ini, saudaraku. Semua kita ini harap kita meninggal dalam keadaan sujud, membaca Quran, haji, umrah, dalam salat. Betul enggak? Semuanya harap meninggal seperti ini. Apakah ada orang harap meninggal dalam keadaan makan? Padahal ini mubah, halal. Apakah anda terima orang berdoa semoga kamu meninggal dalam keadaan jima' istri? Ini halal. Ini halal, mubah. Malah kadang-kadang mustahab kalau contohnya hari Jumaat. Betul enggak? Bolehkah berdoa seperti ini? Padahal ini urusan halal. Mubah. Kalau orang ada syubhat, saudaraku, music itu banyak ngomong, ini halal, ini haram, ustaz ambil pendapat dari sana, dari sini, dah dijelaskan contohnya dengan dalil-dalil, yang lain mau jelaskan dengan yang lain, dalil yang lain, kalau halal atau mubah. Pasti ini tidak cara Nabi SAW dan ulama. Ini tidak ada dalam agama kita cara ini. Ini bagian yang pertama, doa. Ini bukan manhaj Nabi SAW, sahabat, ulama, ini sebenarnya enggak ada. Bagian yang kedua, kita sudah sampaikan dengan dalil, kita sampaikan dengan ayat dan hadis Nabi SAW bahawa ini haram. Kalian tak mau, beranikah kalau baca amin? Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi SAW sampaikan dakwah saja untuk manusia, tidak memaksa mereka untuk ikut. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, balligh innama alaikal balagh, hanya kamu sampaikan dakwah. Innama tufidul hasr, innamal a'malu binniyat. Apa artinya? Semua innama itu lil hasr, yani khususkan semua amalan-amalan itu tergantung pada niat. Innama alaikal balagh, kamu hanya memberi peringatan. Innama anta munzir, kamu hanya memberi dakwah dan peringatan. Itu saja kerja Nabi SAW. Tapi apakah memaksa manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu akan memaksa manusia untuk mereka menjadi orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau memberi hidayah untuk semua manusia ini akan memberi. Afa anta tukrihun nas? Apakah kamu memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, supaya mereka menjadi orang-orang beriman? Tidak boleh. Orang berdakwah menjelaskan halal dan haram, menjelaskan hukum-hukum Islam, tanpa memaksa, tanpa memaksa, tanpa keras, seperti itu tidak boleh. Yang terakhir, jadi kita jelaskan, kalian tak mau ikut, kalian tak percaya, kerja pendakwah tidak buat manusia percaya atau tidak? Enggak. Ini tidak ada sama sekali. Dengan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, manhaj semua ulama sunnah, tidak ada yang memaksa. Kalau kamu tak percaya, semoga kamu meninggal dalam keadaan ini. Tidak ada seperti ini. Jadi kerja manusia apa? Pendakwah apa? Sampaikan dakwah untuk manusia dan berhenti sini. Sudah dengan ayat, dengan hadis, dengan kata ulama, sudah penjelasan yang jelas seperti itu. Sampai di sini dan kita diam.
tidak boleh paksa orang atau cara yang tidak sesuai. Yang terakhir saudaraku, atau yang berikutnya, atau yang terakhir enggak, sabar ya. Yang berikutnya, orang kalau mau sampaikan dakwah untuk manusia harus sesuai dakwah Nabi Muhammad SAW juga, yaitu lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك maka karena barakah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, linta lahum, kamu menjadi lemah lembut untuk mereka wahai Muhammad. Walau kunta faddan, dan kalau kamu keras, walau kunta faddan ghalidh al-qalb, kalau kamu berlaku keras dan hati yang kasar, maka pasti mereka akan lari dari sekitarmu. Yani kalau ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kamu sampaikan dakwah ini dengan cara keras atau kamu berhati keras atau kasar, mereka akan lari dari sekitarmu wahai Muhammad. Karena itu Nabi SAW disuruh untuk sampaikan dakwah untuk orang kafir, bagaimana orang muslim lagi, dengan lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, yani berdebat bersama orang kafir itu dengan yang baik. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, jangan berdebat sama orang ahli kitab kecuali dengan yang baik, yani cara yang baik. Illa allazina zalamu, kecuali orang yang zalim. Jadi dakwah Nabi Muhammad SAW, dakwah sahabat, tabi'in dan ulama yang berikutnya ada lembut. Jadi kita mau sampaikan hukum untuk manusia. Ini hukumnya begini, dalilnya begini. Ya, semoga Allah memberi kita hidayah petunjuk. Sudah selesai. Saya lihat banyak ustaz sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minkum munaffirin. Ada satu orang tidak pergi salat subuh. Dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak pergi salat subuh karena imam. Ini semuanya sahabat Nabi. Kalau orang jumpa Nabi beriman, itu termasuk sahabat. Imam juga sahabat. Dia kalau imam, ya Rasulullah, panjang salatnya. Itu saja. Nabi SAW bersabda apa? Inna minkum munaffirin. Nabi SAW marah sekali dan berkata, di antara kalian ini ada yang menyebabkan orang yang lain lari. Pernah saya tak tahu saya bagus kalau saya sebut nama kota enggak, tapi kalau saya ngomong nama kota, pasti orang tahu ustaz yang masyhur yang di sana itu siapa. Ustaz sunnah. Saya pergi di ma'adnya, waktu di jalan, jangan penasaran, saya tak akan ngomong ya. Tak akan ngomong nama kotanya. Waktu kita di jalan dari rumahnya atau dari hotel waktu itu ke ma'hadnya. Waktu kita di jalan, ada bapak tua sekali, usianya 70 tahun, 65 tahun, tua sekali. Tak pakai baju seperti itu, yang tua sekali itu. Ya, tutup auratnya, maksudnya atas pakai baju yang seperti itu atau tak pakai atas. Saya bilang, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ustaz itu ngomong apa untuk saya? Apa Syekh? Kenapa baca Assalamualaikum untuk dia? Saya ni bukan Muslim. Walaupun tak Muslim, saya tak tahu. Ya, Muslim. Tapi ahlul bid'ah. Allahu Akbar. Bid'ah apa Ustaz? Orang usianya 70 tahun. Tidak faham apa artinya bid'ah pun. Ya bid'ah buat apa? Ya kalau datang masjid kita, dia salim kanan kiri. Astaghfirullah. Aku tak faham apa ini. Saya bilang orang itu, saya akan ajak dia untuk pergi masjid. Kalau saya
Anda larang saya, dia datang sama saya ke masjid, saya tak masuk masjid anda itu. Kenapa seperti ini? Mbak, mari kita salat. Ya, saya dimarahin kalau saya pergi sana. Subhanallah. Inna minkum munaffirin. Ini kalian pertama, ini 10 tahun lalu ya, atau 9 tahun lalu. Di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang lain lari. Sepatutnya ambil hati bapak tua seperti ini. Masuk kalau dia salim kanan kiri. Yang mana lebih besar? Salim kanan kiri seperti itu atau tidak salat sama sekali? Fikirlah sedikit. Fikirlah sikit. Fikirlah sikit, saudaraku. Fikirlah. Orang tidak salat. Orang tidak melakukan salat. Dan kalau dia datang salat, salim orang di samping kanan, samping kiri. Yang mana lebih besar kalau tinggalkan? Dosa yang mana yang lebih besar? Salim kanan kiri ini tak sunnah. Okey. Tinggalkan salat bagaimana? Bagaimana ya? Orang yang tinggalkan salat, kalian sendiri tahu hukumnya. Di antara bagian ulama yang berkata kafir, bagian ulama yang berkata fasik. Tapi tinggalkan karena dia salim kanan kiri aja. Padahal ini ustaz besar, saya bilang. Saya tak tahu ustaz bagaimana dakwah ini, karena itu banyak orang kalau dengar manhaj sunnah atau salaf atau apa namanya, apa orang Indonesia mau apa, trauma ya, banyak orang trauma. Kenapa? Karena caranya keras. Orang awam lupa. Baru juga beberapa minggu lalu, tak tahu di mana, orang bilang untuk saya tanya papa yang di rumah, tetangganya, siapa Allah? Dan bukan, dia bilang syurga adalah Tuhannya. Dia bilang syurga adalah Tuhannya. Dia tak faham apa-apa dalam agama. Apa artinya syurga adalah Tuhan itu? Maksudnya apa? Ya, yang memberi saya rezeki itu syurga. Dia tak tahu Allah. Ya, Allah itu siapa? Allah. Ya, Allahu Akbar itu. Ya, apa artinya Pak? Faham apa Allah? Tak faham. Orang sibuk dengan salim kanan kiri. Orang dengan doa qunut. Orang dengan basmalah dalam salat. Apakah baca basmalah enggak? Semua urusannya masalah khilafiyah itu. Beda-beda pendapat ulama. Tapi orang tidak tahu Allah siapa, ditinggal. Ajaib ya. Ajaib. Lihatlah kita dakwah tauhid itu yang paling pertama, yang paling utama. Di mana dakwah tauhid? Dakwah tauhid itu butuh orang yang lembut, butuh orang yang baik. Bukan keras sampai manusia lari dari sunnah. Apakah kita paham apa sunnah itu tak pernah dilihat kecuali senyum? Kita sekarang lihat orang, kalau ikut dia bilang saya manhaj sunnah. Assalamualaikum. Kalau dia salat. Apa ni Pak? Dah kini kalau baca Assalamualaikum pun dia jalan. Ya. Rasa dirinya itu sudah sangat sunnah sangat. Kalau betul-betul sunnah, Assalamualaikum. Afshu salama bainakum. Ala adullukum. Wallahi lan tu'minu hatta tahab. Lan tadkhul jannata hatta tu'minu. Walan tu'minu hatta tahab. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshu salama bainakum. Demi Allah, kalian tidak masuk syurga sampai kalian menjadi orang-orang beriman. Dan kalian tidak akan menjadi orang-orang yang beriman sehingga kalian saling cinta. Apakah kalian mau sampaikan untuk kalian atau beritahu kalian sesuatu? Kalau kalian melakukan akan sangat saling cinta, afshu salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Alqis salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Bacalah salam untuk orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Orang yang kamu tahu dan orang yang kamu tak tahu. Jumpa orang Muslim keluar, masuk bank, ada orang, Assalamualaikum Pak. Masuk masjid, Assalamualaikum. Jumpa orang di toko, Assalamualaikum. Ini orang, diam. Saya sunnah, ini semua orang ini sesat. Ini saya bilang termasuk bagian ustaz ya, bagian ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Semua kajian orang tanya sampai orang bertanya, Ustaz, apa sihhat hadis ini benar enggak? Senyum bersama orang muslim itu ketika jumpa orang muslim itu sedekah. Ya, hadis itu sahih. Senyumlah. Kalau saya kenapa tidak senyum Ustaz? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita
jalan yang benar, jalan cahaya Quran dan Sunnah. Ulangi cepat, berdoa untuk buruk, untuk orang. Kalau kamu tidak mengakui ini tidak ada dalam perkara-perkara dakwah sunnah Nabi SAW, sahabat dan lain. Yang berikutnya, kalau kita mau orang dapat hidayah petunjuk, kita tidak punya ini, kita tidak bisa buat ini. Yang buat ini Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja berdakwah hanya sampaikan dakwah untuk manusia. Nabi Nuh tidak bisa maksa anaknya untuk menjadi Muslim. Nabi Ibrahim tidak boleh paksa ayahnya untuk menjadi orang Muslim. Nabi SAW tidak boleh memaksa pamannya untuk menjadi orang Muslim. Sampaikan dakwah saja. Nabi Ibrahim, ya abati, sampaikan. Sudah tidak mau, saya buat apa? Semoga Allah ya tak. Nabi Nuh, wahai anakku, naik sama kita ke kapal. Tak mau, sudah meninggal orang kafir. Ya Nuh, dia bukan keluargamu. Nabi SAW, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Akhirnya tidak ngomong. Dia sampaikan, sudah. Tak boleh lebih dari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW di syurga dan Firdaus al-A'la. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.